Pace bene, masih di Mea Culpa. Saya menemukan satu berita. Para penonton juga mungkin sudah menemukannya. Saya tunjukkan di sini gambar dari seorang pastor. Disebut dia pastor Katolik dari Ritus Timur. Namanya Hilarion Hegi. Dia seorang pastor Katolik Timur yang terkemuka di Amerika Serikat. Dan dia dikatakan telah masuk ke dalam agama Islam. Dia memeluk agama Islam. Dan dia menggambarkan keputusannya sebagai kembali ke Islam. Artinya kembali, dia merasa itu adalah titik awal dan waktunya untuk masuk ke dalam ajaran Islam sebagai kembali. Seperti pulang ke rumah. Pastor yang tinggal di California ini, sebelumnya, ini bagian yang menarik untuk saya, adalah seorang Ortodoks Rusia, bergabung dengan gereja Ortodoks Antioquia sekitar tahun 2003, sebelum berangkat pada tahun 2007 dan beralih ke gereja Katolik Timur, dan dia lulus dari biara kebangkitan suci Santo Gregorius Nazianze di Wisconsin. Oke, untuk saya menarik bagian bahwa dia berpindah-pindah. Mungkin dia tipe orang yang selalu mencari begitu ya. Rindu, ingin menemukan. Dan tidak puas dengan pencarian itu. Terus mencari. Tidak puas ini tidak selalu dalam arti negatif. Selalu haus untuk mencari yang benar. Menurut dia. Nah, tahun 2003 dia masih bagian dari Ortodoks Antioquia. Dan tahun 2007 dia sudah masuk gereja Katolik. 4 tahun. Nah, apakah sebelumnya dia sudah mengikuti perpindahan-perpindahan lain? Kita tidak tahu. Berdasarkan informasi ini. Tetapi dia tidak merasa asing dengan sebuah perubahan dalam beragama. Begitu ya. Nah, baik kita tahu bahwa kalau disebut itu Katolik Timur, itu gereja Katolik dengan ritus yang khas. Tidak seperti liturgi yang kita pakai ini. Kita dalam arti gereja Barat, ritus Latin Barat yang kita pakai ini. Di sini ada beberapa teman dengan ritus yang berbeda. Dan mereka memiliki kultur sendiri dalam merayakan iman. Katakanlah misalnya ada satu pastor di sini dari Belarusia, juga ada dari Romania, yang biasa melihat ritus yang berbeda, tidak seperti ritus Roma yang di sini dirayakan, juga secara umum di Keuskupan Roma ini dirayakan. Nah, belum lagi kita bicara soal ritus yang ada di India, Siro Malabar misalnya. Ada juga teman sekelas saya, seorang Libanon, dia merayakan iman dengan ritus Maronit. Tidak seperti yang kita miliki ini. Nah, mengapa bicara tentang itu? Akarnya berpengaruh terhadap kerinduan untuk berpindah-pindah ini. Nah, kerinduan atau keinginan untuk pindah-pindah. Dia baru mengumumkan rencananya, baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mendirikan biara Kristen Timur di California. Ada pula keinginan itu. Dan tentu juga itu sebelum dia memutuskan menjadi Islam, menjadi seorang Muslim. Dia mau pindah lagi dengan membuat satu komunitasnya sendiri. Nah, kita tahu kecenderungan ini. Biasanya gerakan-gerakan semacam ini tidak melulu soal iman. Tidak melulu. Banyak aspek lain yang tidak selalu buruk. Tapi ada kemungkinan ini soal cita-cita personal juga. Tapi dalam hal ini kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Nah, namanya akhirnya berubah menjadi Said Abdul Latif. Ia mengatakan setelah puluhan tahun merasa tertarik pada Islam dalam berbagai tingkatan, saya akhirnya memutuskan untuk terjun ke dalam, masuk. Agar hal ini terjadi, bagaimanapun diperlukan langkah fisik dan teratur. Karena saya tinggal di biara Katolik. Seseorang tidak bisa menjadi pendeta, pastor, dan biarawan secara terbuka dan seorang muslim secara pribadi di waktu yang sama. Begitu dia katakan, karena itu
dia memutuskan pindah. Abdul Latif mengatakan tentang pertobatannya bahwa itu adalah kembali ke timur, kembali ke identitas primordialnya terkait identitas dia. Dan dengan dia juga memberikan penjelasan dengan mengutip Al-Quran, yang mana tidak saya sertakan di sini. Takut saya salah pakai rentan. Nah, lalu dia membuat satu interpretasi dengan bacaan itu. Karena alasan inilah para mualaf sering tidak berbicara banyak tentang konversi. Seperti mereka berbicara tentang kembali ke Islam. Sebuah proses panjang untuk kembali, katanya. Nah, dia berbicara di sana tentang bagaimana perjalanan seseorang yang masuk ke ajaran Islam dengan menjadi Muslim. Nah, menanggapi pernyataannya itu, dia memiliki sebuah blog pribadi. Ada sebuah artikel dari katolik.com yang judulnya katanya perjalanan sedih dari seorang pastor Muslim, pendeta Muslim. Dalam tanda petik mau mengatakan bahwa dia dulu seorang imam, tetapi kemudian menjadi Islam, menjadi Muslim. Berita tentang penerimaan mantan pendeta itu terhadap Islam juga mendapat reaksi beragam di media sosial, dengan umat Islam menyambutnya dan beberapa orang Kristen menghukumnya karena dihitung sebagai murtad. Murtad dari point of view-nya seorang Kristen. Nah, kembali ke timur menjadi motif dia untuk mendalami Islam. Saya pikir itulah sebuah pilihan, begitu ya. Setiap pilihan ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang memakai pandangan pribadi, ada yang memakai pandangan bersama sesuai dengan pandangan pribadi. Nah, begitulah cara dia mencari kebenaran. Benarkah Islam menjadi asal dari ajaran di timur? Ini sebuah pertanyaan, mengingat dia muncul sekitar abad ke-7, abad ke-6 akhir. Orang Kudus, apologet yang paling dekat ke sana, yang belakangan ini saya baca sedikit tentang karyanya, adalah Yohanes Damaskus. Dan ada tulisannya yang saya pikir tidak elok untuk diungkapkan secara publik, karena dia punya pandangan pribadi juga tentang siapa ajaran Islam ini, mengingat bapaknya bekerja bersama seorang khalifah dulu, dan dia juga pernah mendapatkan hukuman dari hukum Islam, di mana di tempat dia berada hukum Islam berdiri dengan kuat, dan dikatakan bahwa tangannya juga pernah dipenggal juga. Maka setiap ikon yang menggambarkan Yohanes Damaskus digambarkan dengan 3 tangan malah, dengan tangan palsu, mau mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat tentang Islam, tetapi dengan terang mengatakan, no, ini bukan sebuah ajaran yang sesuai dengan yang di timur, yang lebih tua, sudah ada sebelum Islam. Tetapi ini bagian menarik juga, dia menolak ajaran Islam, tetapi harus memberi penghormatan kepada orang yang memeluk ajaran itu, kata dia. Satu hal yang dia puji adalah orang yang memeluk ajaran Islam adalah orang yang sangat disiplin menjalankan aturan agamanya, yang dia rasa mulai hilang di dalam orang-orang yang menyebut diri Kristen. Padahal itu terjadi sekitar abad ke-7, abad ke-8. Dan gejala itu sudah mulai tampak, bahwa keketatan untuk menjalankan ajaran agama itu lebih tampak dalam hidup orang-orang Muslim. Nah, oke, kembali ke pastor ini yang memilih untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Saya pikir ini sebuah pilihan. Nah, dari saya pribadi tentu kalau ada umat mengatakan saya mau pindah, tentu tidak setuju juga, kan begitu ya. Tetapi
setiap orang tentu memiliki alasan untuk sampai pada keputusan itu. Nah, bukan penghukuman kemudian yang diberikan kepada orang yang membuat keputusan semacam itu. Tentu tidak. Karena point of view-nya tadi lihat, bagi umat muslim dia adalah rahmat. Ini adalah rahmat yang nyata dari Allah. Nah, bagi orang Kristen ini sebuah kesedihan. Kita lihat tadi itu. Nah, dalam konteks hidup bersama, tentu ini memiliki perbedaan nilai. Soal yang mana yang benar, Allah tahu yang benar. Dan kita dari pihak kita mengatakan, inilah jalan yang benar. Ikutilah ini. Nah, setiap orang akan mengatakan itu. Dan untuk mengantisipasi hal semacam ini, saya pikir penting untuk mengajarkan kebenaran yang sejati. Seperti tadi, sebuah pertanyaan kritis. Benarkah keaslian Timur ditemukan dalam ajaran Islam? Sebab sebelum itu, sudah ada juga ajaran-ajaran Abrahamaik di Timur yang kuat, yang sudah dipengaruhi juga oleh perkembangan sosiokultural pada masa itu. Perpecahan kerajaan Romawi misalnya, dengan adanya Konstantinopel misalnya, yang menjadi nama baru untuk Bizantium. Sudah terjadi lebih awal, sekitar abad keempat. Dan sebelum itu juga sudah ada, tentu kita tahu Yesus adalah sosok yang diangkut untuk menjadi penting di barat. Sebenarnya dia berasal dari daerah Timur Tengah juga. Nah, apa artinya kembali ke asal? Ini yang saya pikir perlu kita dalami, yang bisa saja setiap orang lengah. Oke, setiap orang bisa saja lengah. Karena itu kita selalu butuh tuntunan dari yang ilahi. Pace bene.